Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hari ini saya Agung Chandrawidi berada di Hotel Seraton, Kota Bandar Lampung. Di belakang saya sedang ada pertemuan antara para tokoh adat di Provinsi Lampung dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Mereka bertemu dalam rangka membahas polemik yang belakangan viral di Kota Bandar Lampung terkait maskot Pilkada Kota Bandar Lampung yang bergambar kera yang dihiasi dengan pakaian adat. Kita saksikan selengkapnya gimana endingnya dari polemik yang selama ini berkembang di Kota Bandar Lampung ini. Tetap bersama saya di Nuansa Lampung. Hari ini kita dalam rangka apa ini, Ketua? Hari ini kita mengundang tokoh adat dari Saibatin dan Pepadun, terutama kepaksian Bernong. Sudah ada juga perwakilan dari beberapa daerah kabupaten, terutama Marga Betung dan Balau yang ada di Kedamaian. Kita menyampaikan, menginginkan ada penyelesaian dalam polemik terkait maskot Pilkada 2004. Jadi kita mengundang untuk musyawarah atau berhimpun adat. Tadi dalam pertemuan di awal saya sampaikan bahwa KPU meminta maaf. Tidak ada niat dan juga tujuan, apalagi kita ingin merendahkan dan melecehkan adat. Semata-mata kelalaian dan ketidakadilan kami. Karena untuk maskot ini kan sebenarnya sayembara yang terbuka untuk umum. Dan materi yang dikirimkan itu ada 17 materi yang dikirimkan dari peserta, dan itu kita serahkan ke Dewan Juri. Dewan Juri itu ada budayawan, ada akademisi, dan juga ada perwakilan dari komisioner untuk memilih dari 17 materi ini yang menjadi peringkat pertama, 2, dan 3 untuk menjadi ikon maskot Pilkada 2004. Memang kita tidak memperkirakan bahwa maskot yang dipilih oleh Dewan Juri itu berupa namanya kerabat sebenarnya. Itu kedaulatan rakyat Bandar Lampung. Itu luar biasa tanggapannya, masukan, kritikan, termasuk juga penolakan. Nah, itu yang kita sadari agar tidak berpolemik. Hari ini kita undang tokoh-tokoh adat, kita minta maaf dan kita sampaikan untuk maskot Pilkada 2024 kita tiadakan maskotnya. Jadi untuk Pilkada kita menggunakan maskot Pilgub, yang memang maskot itu sudah di-launching oleh KPU Provinsi. Jadi ke depan dengan adanya kejadian ini mungkin seperti apa nanti hubungan KPU dengan para tokoh adat? Ya, ini jadi pelajaran tadi bahwa untuk menyangkut kalau memang ada terkait budaya, adat istiadat maupun terkait dengan masalah adat istiadat dan ikonnya, itu kami harus konsultasi ke masyarakat adat, ke tokoh-tokohnya agar ini tidak terulang masalah ini. Jadi tadi dalam acara juga ada apa istilahnya, Ketua? Penyematan. Ya, itu tadi sebagai tanda kita minta maaf dan ada simbol penyerahan kami mengakui salah, itu berupa kain dan juga berupa tadi lapang yang kita serahkan perwakilan Saibatin terutama Marga Betung, dan kami minta maaf secara tulus dan juga benar-benar kami meminta agar persoalannya tidak diperpanjang lagi. Oke, siap Ketua. Terima kasih Ketua. Oke, Bung. Bisa cerita ini Pak, artinya dari pertemuan kita ini sebenarnya yang pertama temanya apa pertemuan kita pada hari ini, kemudian di dalam acara tadi apa aja yang kita lakukan Pak? Oke, baik. Tapi sebelumnya ini Raja Hidayat dari Ya. Paksian Jalan Dewai, Panglima Elang Beratai, salah satu panglima dari Paksian Pernong. Siap. Yang pertama, pertemuan ini tadi disebut sebagai himpun. Himpun itu artinya musyawarah adat. Yang hadir adalah para tokoh-tokoh adat dari Saibatin dan Pepadun. Kemudian materi bahasannya adalah polemik tentang maskot Pilkada serentak
KPU Kota Bandar Lampung. Kita tahu bahwa KPU menetapkan maskot itu monyet yang berpakaian adat Lampung. Nah, itu mendapat reaksi keras. Tidak hanya di Kota Bandar Lampung, tapi dari seluruh penjuru Lampung. Hampir semua tokoh adat, penanggung jawab adat dari Sebatin dan Pepadu di Provinsi Lampung menyatakan proses. Salah satu di antaranya Panglima Elang Berantai menyatakan siap pasang badan. Ya. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang memang perlu penyelesaian. Dan alhamdulillah dari pihak KPU-nya juga sangat cepat. Pertama mereka mengeluarkan press release, kemudian melakukan pertemuan ini. Jadi yang kita bahas fokus pada permintaan maaf KPU tentang kekeliruan mereka dalam menetapkan maskot Pilkada serentak Kota Bandar Lampung. Nah, di dalam tadi berkembang. Semua perwakilan-perwakilan memberikan pandangan, memberikan pendapatnya. Tetapi kita ambil persamaannya. Bahwa semuanya sama-sama menerima permintaan maaf daripada KPU Kota Bandar Lampung. Ditandai dengan tadi diminta oleh dari Marga Teluk Betung untuk menyiapkan kain putih dan terapang. Terapang itu kalau bahasa nasionalnya keris, bahasa Jawanya. Dan itu sudah dilakukan oleh KPU Lampung. Jadi sebagai tanda permohonan maafnya dan diterimanya permaaf itu tadi, KPU menyerahkan kain putih, mengakui bersalah, menyerahkan terapang. Terapang itu kan senjata. Ya. Diserahkan kepada orang, artinya udah siap untuk apa-apain, udah siap. Itu pengakuan bersalah. Nah, ketika permohonan masalah itu diberikan, orang Lampung itu dari zaman nenek moyang kita dulu, kalau orang sudah minta maaf itu menjadi wajib buat kita untuk maafkan. Makanya tadi itu diterima. Dan dengan demikian polemik ini dinyatakan selesai. Dari kejadian ini, Pak, apa hikmah untuk kita bersama ini, Pak? Dan apa mungkin ada pesan untuk kedepannya, bukan cuma untuk KPU, karena kita mau menyambut pesta rakyat di 2024 ini, Pak. Oke, baik. Hikmah yang bisa kita ambil adalah betapa cintanya orang terhadap adat istiadat, adiluhung yang dipelihara ratusan tahun dan diwariskan sampai kini. Itu yang pertama. Yang kedua, silaturahmi. Saya udah ketemu lama bener gak ketemu Raja Hidayat ini. Kalau dengan Panglima Elang Berantai hampir setiap hari kita komunikasi. Nah, hari ini dipertemukan oleh Allah di Sheraton ini. Demikian juga dengan tokoh-tokoh adat yang lain, kita dipertemukan. Dan ternyata semua sama, bagaimana menjunjung, merawat adat istiadat ini dengan baik, sehingga bisa kita wariskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Saya tadi memberi gambaran, bagaimana ketika orang akan membentuk Provinsi Lampung ini dulu, orang Lampung diminta menyiapkan logo dan moto. Moto yang disiapkan apa? Sang Bumi Irwajura. Sang Bumi Irwajura itu di bumi Lampung itu ada dua adat istiadat yang mengakar, kuat, kokoh, dan dihormati, yaitu Sebatin dan Pepadu. Itu kan pesan daripada pendiri provinsi ini dulu. Nah, kalau ditanya hikmah yang paling besar adalah bagaimana kita menyuarakan bahwa ketika sesuatu akan bersinggungan dengan adat istiadat, yang notabene-nya adat istiadat itu sangat sensitif, lebih baik dikonsultasikan dulu dengan para pemuka-pemuka adat, sehingga tidak timbul polemik seperti ini. Lalu pesta rakyat, yang namanya pesta rakyat itu kan melibatkan semua rakyat, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh adat. Semua tadi menyatakan dukungan untuk tetap menjaga agar pilkada bisa berlangsung dengan baik dalam situasi yang kondusif. Ya, siap. Terima kasih nih. Ya. Oke. Mas Agung, Pak. Itulah tadi wawancara saya bersama Ketua KPU Kota Bandar Lampung dan bersama tokoh adat yang mewakili seluruh tokoh adat yang hadir pada siang hari ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan
komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa kembali di video kita selanjutnya. Terima kasih.